Welcome back to Roti Manis. Hari ini kita akan ngomong tentang white lies. Memang tidak secara spesifik saya akan gali boleh atau nggak boleh. Jujur saya udah males ngomong boleh atau nggak boleh, dosa atau nggak dosa, siapa yang nggak dosa gitu kan. Jadi tapi kita akan ngomongin ini, saya akan ajak kita baca firman Tuhan Yosua 2 ayat 4-5. Ini kisah Rahab ketika dia bohong, ya. Kebohongan yang menyelamatkan. Bisa orang-orang bilang, wah ini ada dasarnya nih Alkitab, dia bohong diselamatin gitu kan. Saya akan bacakan ayatnya ya. Perempuan itu telah menyembunyikan kedua orang itu. Namun ia menjawab, betul, orang-orang itu datang kepadaku tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, orang-orang itu keluar. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Cepatlah kejar mereka. Tentu kamu dapat menyusul mereka. Kebohongannya keren ini. Nggak tahu sudah tersistematis saudara-saudara ya. Ini bisa menjadi dasar. Ya itu kan bohong. Selamat justru itu yang membuat Rahab diselamatkan Tuhan ya. Karena dia menolong para pengintai untuk selamat dari kejaran tentara musuh. Pertanyaan teman-teman, kadang-kadang ketika ada orang yang menggunakan ayat ini untuk pembenaran, saya akan bilang, Rahab itu bohong, tapi taruhannya kalau ketahuan mati sekeluarga, mati dirinya mungkin sama teman-temannya. Ya. Masalahnya kebohongan Anda, apakah mengancam nyawa Anda? Dalam arti Anda bohong untuk menyelamatkan orang dan taruhannya nyawa Anda. Atau Anda mau menyelamatkan diri dan mendapatkan pembenaran dari ayat-ayat suci supaya lebih terdukung saudara-saudara ya. Jadi itu pun kalau kita lihat di Alkitab Tuhan silent, Tuhan tidak mengyeskan atau mengnokan dari perbuatan Rahab, tapi dia silent, tapi keyakinan Rahab lah yang dilihat akhirnya Rahab diselamatkan. Teman-teman jujur, lebih baik kita tidak ngomongin bohong boleh atau tidak boleh ya. Karena sebetulnya banyak orang yang sudah tahu dan tidak nyaman sebetulnya dia berbohong. Ya. Dan ketika dia tidak nyaman, dia pengen berubah tapi ternyata mereka tidak bisa berubah teman-teman. Ya. Mereka tidak bisa lepas dari kebohongan, bahkan kalau itu sudah mendarah daging, hal-hal yang sederhana yang tidak membahayakan mereka pun tetap berbohong. Kalau pakai bahasa saya, kebohongan ini sudah embodied, menubuh. Karena apa? Sejak kecil dilakukan berulang menjadi pola sehingga dia tidak punya cara baru. Dan ketika dia datang ke gereja, teman-teman, susah sekali ketika datang gereja akhirnya dia tahu itu salah, tapi dia tidak bisa lepas. Ya. Maka lebih baik kita berbicara bagaimana membantu orang-orang yang tahu kebohongan itu tidak oke. Dan dia pengen berubah, tapi tidak bisa. Beberapa kasus ketika melayani, saya berjumpa dengan anak-anak yang ternyata sampai dewasa, bahkan sampai sudah lulus kuliah. Dia tetap berbohong, bahkan sampai bekerja, punya keluarga berbohong. Dan kadang-kadang kebohongannya itu tidak ada alasan yang membahayakan dia, tapi sudah menjadi pola. Dan pengen berubah, tapi tidak bisa. Biasanya ternyata ada pengalaman di masa lalu. Ketika, saya kasih sedikit contoh, ketika dia mencoba jujur, ternyata hidup dia malah gak nyaman. Ketika jujur kepada orang tuanya, malah dia dipukul, malah dia dikata-katain. Dan akhirnya dia mencoba cara yang berbeda ketika dia bohong. Dia selamat teman-teman. Dan dia mengulang-ulang kesalahan itu karena manusia, karena orang tuanya bukan Tuhan, makanya dia selamat. Dan ketika dia lakukan terus itu sudah menjadi pola. Jadi dia tidak mengerti bahwa kejujuran itu bisa justru membuat hidup mereka lega. Biasanya kalau akhirnya kebohongan mereka menghancurkan mereka, barulah mereka sadar tapi tidak bisa lepas dari kebohongan tersebut. Ya. Maka saya berpikir lebih baik kita berbicara bagaimana kita bisa menolong orang-orang yang tidak bisa lepas dari kebohongan karena sudah menubuh, sudah menyatu dengan kehidupan dia, saudara-saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau dari kisah tadi kita bisa melihat, ini bisa karena ketakutan. Ya. Orang berbohong karena takut. Berbohong, mencontek, ya, tidak jujur karena takut mengecewakan. Takut membuat orang yang dicintai sedih atau takut dimarah. Karena apa? Ketika kita takut, saudara-saudara, Tuhan itu menganugerahkan rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah sebuah realita.
Kita perlu bedakan rasa takut dan ketakutan. Kalau rasa takut itu adalah anugerah, karena rasa takut itu menjaga kita supaya kita tidak masuk ke dalam sebuah bahaya. Kalau Anda punya teman yang nggak punya rasa takut, Anda yang takut. Kalau Anda punya keluarga yang tidak punya rasa takut, itu semakin menakutkan saudara-saudara. Ya, rasa takut itu anugerah. Dan ternyata Tuhan membuat tubuh manusia ketika dia takut, dia tanpa berpikir cepat. Karena kalau berpikir cepat, bayangkan ada ular kobra di depan Anda berpikir dulu, oh ini kobra atau enggak? Kalau kobra bisanya kira-kira mati berapa jam? Kalau saya digigit, saya sempat ke rumah sakit. Anda sudah digigit dulu, saudara-saudara. Dipatok dulu. Tapi ketakutan itu, rasa takut itu membuat kita bisa mengambil keputusan tanpa logik secara cepat. Paham di sini? Ya, langsung cepat, otomatis, dan kita selamat. Dan bayangkan Anda seorang anak yang ternyata dengan rasa ketakutan dimarah orang tua, tahu-tahu mengambil keputusan cepat, selamat saudara-saudara. Dia sudah otomatis akan mengulang itu. Karena enak loh gak dimarahin, enak loh gak dapat masalah, dan dia akan mengulang itu. Jadi bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita yang sudah mengalami kelepasan dari kebohongan-kebohongannya? Gak bisa cukup, kamu harus jujur, Tuhan marah. Kamu takut-takut lagi dengan marah, saudara-saudara. Ya, malah pusing sih mereka. Ya udah nanti dimarah Tuhan, tapi kan marahnya Tuhan nggak jelas, nggak real. Tapi kalau marahnya orang tua, real, langsung di depan mata gua gitu loh. Itu nggak bisa masuk, saudara-saudara. Kita perlu sebuah komunitas yang kondusif, komunitas yang nyata. Saya akan bacakan ayat. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita perlu kasih yang nyata ketika teman kita yang suka bohong. Ya, saya membimbing anak-anak yang suka bohong, bertahun-tahun suka bohong. Susah banget gak bohong. Tapi ketika dia akhirnya mengalami satu lingkungan kondusif. Dan ketika dia bohong, saya peluk, saya bilang, saya bangga sama kamu. Kamu jadi pribadi yang berbeda. Itu menjadikan sebuah pengalaman yang baik. Ya. Saya pernah juga membuat anak saya berbohong. Anak saya main sama teman-temannya, ternyata temannya cukup bandel walaupun kecil, bandelnya anak-anak. Dan saya bilang sama anak saya, kalau kamu tetap main sama mereka, kalau kamu bohong, kamu nakal, papa nggak boleh kamu main sama mereka. Tapi temennya kan banyak, temennya mempengaruhi. Akhirnya anak saya diem-diem, ya, diem-diem dia bohong. 3 anak ya, dia bohong-bohong, tapi yang kecil belum terlatih bohong. Sehingga yang kecil jujur sama saya. Ya, begitu jujur saya panggil lagi, saya marah besar. Tapi ternyata itu membuat ketakutan. Karena mereka takut hal yang paling penting pertemanan mereka diambil. Jadi saya yang salah. Harusnya saya memberikan ruang yang kondusif ketika mereka jujur. Saya justru memberikan apresiasi kepada mereka. Ya. Sejak itu saya belajar kalau mereka jujur, thank you buat kejujurannya. Saya peluk mereka. Papa gak akan ambil teman-temanmu, tapi papa pengen gimana? Kamu kan bertiga, teman-temanmu berempat. Gimana kamu sama adik-adik bisa jadi berkat buat teman-temanmu? Yuk kita ngomongin bersama-sama. Wah, setiap hari jujur saudara-saudara ya. Karena dia punya ruangan yang kondusif. Dan apakah gereja menjadi tempat yang kondusif untuk orang-orang yang suka bohong ini ketika jujur diterima, dipeluk, dan gak apa-apa aku jadi temanmu. Kita perlu membuat gereja menjadi satu komunitas yang tidak bilang bohong dosa, lu bohong malu-maluin, lu dihukum Tuhan, lu tempat lu neraka. Tapi it's okay. Kita belajar bohong, lu belajar jujur. Gue sih udah jujur ya, karena gue nggak takut sama mama gue ketika jujur. Tapi gue mungkin belajar nggak ngomongin orang di belakang. Gue belajar kontrol emosi gue. Ya, kita saling belajar bersama, memberikan ruang kondusif sehingga kita punya tempat aman, safe space, meminjam podcast dari teman satunya ya, untuk orang itu bisa bertumbuh dan punya pengalaman-pengalaman positif tentang kejujuran. Ya, semoga ini bisa menjadi berkat. Sampai ketemu di Roti Manis episode selanjutnya. God bless you.